Halo Sobat Bulu Tangkis Indonesia, jumpa lagi dengan saya. Salam olahraga. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa penyebab senar raket kita cepat putus. Saya akan jelaskan apa dan bagaimana cara mengatasinya. Saya juga akan jelaskan mengapa senar raket kita cepat kendor. Jangan kemana-mana, karena saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman saya. Oke, saya balik lagi. Sebelum saya lanjutkan tentang penjelasannya, saya mau nanya nih, pernahkah kalian mengalami seperti yang saya alami? Yaitu begini, saya pakai senar merek Yonex, putus. Saya pakai senar merek Li-Ning, juga putus dalam waktu dekat. Saya pakai merek Mitsuno, juga putus. Saya beli senar yang ratusan ribu, juga cepat putus. Saya beli senar yang murah, juga sama cepat putus. Pernah ngalami seperti itu? Saya pakai senar yang murah, mukulnya capek sekali karena daya pantul senarnya beda dengan yang mahal. Nanti senar akan saya bahas di yang terakhir. Oke, sekarang tentang apa penyebabnya senar raket cepat putus. Yang pertama adalah di frame raket ini itu ada cincin yang hitam ini. Cincin atau biasanya disebut mata ayam, beda-beda lah orang menyebutnya ya. Nah, cincin ini itu adalah untuk pelindung senar masuk sebelum dia ditarik. Jadi nggak langsung ke frame, dia dilindungi oleh cincin karet ini tadi. Jadi cincinnya dimasukin senar, kemudian baru ditarik ya. Faktor penyebabnya adalah yang pertama cincin. Cincin senar ini aslinya berbentuk bulat. Kemudian dimasukin senar sebelah sini dan dimasukin senar sebelah atasnya, kemudian ditarik membentuk kotak ini, ya kan? Nah, akibatnya cincin itu tidak bulat lagi, tapi dia ada bekas tarikannya senar. Coba perhatikan kalau senar kalian udah putus, kalian lihat di cincinnya itu. Cincinnya itu ada berbentuk guratan, ada 2 ataukah 4. Ya, saya dulu mempunyai toko spot juga nyenar. Jadi saya benar-benar perhatikan tentang cincinnya ini, karena ini yang menyebabkan orang cepat putus senarnya. Jadi kalau cincinnya ini sudah berbentuk 2 guratan, jadi 2 guratan begini ke atas dan ke bawah, karena untuk tarikan senar kan begini nih, ke bawah dan ke atas. Nah, biasanya tukang senar itu tidak mengganti karena masih sisinya bisa dipakai, itu bisa diputar. Jadi dia pakai obeng atau apa ini diputar. Jadi yang bekas guratan ujung atas dan ujung bawah ini diputar begini, sehingga cincin yang akan kena tarik senarnya nanti itu seperti cincin yang baru, nggak ada bekasnya. Oke. Kemudian kalau cincinnya itu sudah ada 4 bintang, saya sebutnya, di situ ada 4 bekas guratan, maka cincin itu harus diganti. Nah, untuk menggantinya ini harus dilepas dan seterusnya, tentu butuh biaya untuk memberi fee kepada tukang senarnya. Dan lagi untuk harga cincinnya juga akan dihitung. Di sini ada berapa cincin yang rusak yang perlu diganti, nanti kita nambah aja. Kita nambah sedikit nggak apa-apa, daripada harga senarnya yang ratusan ribu mudah putus hanya karena cincin yang sudah tidak layak pakai. Jadi cincin yang nantinya itu kalian perhatikan sebelum kalian serahkan kepada tukang senar, itu kalian perhatikan tuh, di situ cincinnya ada guratan 2 kiri kanan ataukah sudah 4. Kalau guratannya masih 2 aman, artinya tukang senarnya diberitahu bahwa itu nanti suruh membalik begini, sehingga guratan atas bawahnya menjadi samping. Paham ya? Oke. Dan nanti kalau cincinnya itu sudah bekasnya sudah 4 kali, harus diganti ya, jangan pelit-pelit. Sekarang penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua senar raket mudah putus adalah faktor shuttlecock. Shuttlecock di mana-mana pembuatannya sama ya, pembuatannya sama. Kecuali kalau ada shuttlecock plastik loh ya, ada merek Indokok atau Yonex itu ada yang plastik. Selama kalian tidak menggunakan kok yang plastik, kalian harus teliti terhadap shuttlecocknya.
Yang perlu diperhatikan adalah ini. Di bulu ini yang berdiri-berdiri itu ada 2 lapisan benang, ya. Itu untuk membuat bulunya melingkar seperti ini. Makanya dijahit di sini ada 2, ya. Nah, kalian perhatikan benang yang dijahitkan di sini itu akan dilem. Kebetulan saya dulu punya home industry shuttlecock, jadi tahu prosesnya. Jadi benang yang dijahit di sini itu akan dilem. Nah, untuk penjahitnya shuttlecock ini biasanya untuk menggunting benang itu tidak langsung potong habis, tapi dia akan nyisakan sedikit. Jadi dipotong, potong, dia kerjanya harus cepat, potong. Nah, kemudian ada bagian lem sendiri. Dia dapat yang dari yang bagian itu tadi, yang bagian jahit, dia langsung melakukan lem. Dia langsung melakukan lem begini, kemudian dijemur. Nah, prosesnya seperti itu kurang lebih. Nah, ketika kering, ujung benang yang tadinya kepotong tidak habis itu lancip. Kalau kalian perhatikan, kalian bisa lihat di shuttlecock yang kalian punya saat ini. Kalian raba, di situ ada untuk ujung dan pangkalnya yang diikat di sini. Itu tajam banget. Nah, itu yang salah satu menyebabkan senar kalian cepat putus, ya. Nah, apa yang saya lakukan untuk mengatasi supaya senar saya tidak putus menghadapi shuttlecock ini? Kebetulan saya punya glove, jadi saya kasihan kalau ada atlet saya yang misalnya beli senar ratusan ribu, kemudian sehari putus, 2 hari putus, terus orang tuanya yang tidak mengerti menyalahkan tukang senarnya, menyalahkan kualitas senarnya, dan lain-lain. Jadi ini rahasianya, oke? Ujung senar atau pangkal yang bertemu dan merupakan satu yang tajam ini tadi, kalian gunting menggunakan gunting kuku. Nah, dipotong begini. Kita ngalah sedikit waktu untuk motong. Bila perlu, itu dikikir menggunakan gunting kukunya itu. Nah, dikikir begitu, barulah dipakai main. Jadi, faktor penyebab raket atau senar raket cepat putus adalah satu, cincinnya sudah tidak layak pakai. Sudah berbentuk begini, atau sudah berbentuk 4, ya, atau masih berbentuk begini tapi karetnya sudah menyentuh frame. Jadi senarnya itu tidak lagi dengan karetnya cincin tadi, begitu masuk udah langsung nyentuh frame. Begitu kena gesek udah pasti putus lah. Senar semahal apapun, sebesar apapun diameternya senar, atau sekuat apapun kualitas senar, dia pasti putus kalau faktor cincin tidak diperhatikan. Yang kedua, shuttlecock. Selama shuttlecock ada yang tajam-tajam begini, apalagi kalian punya teknik yang pukulan slice. Jadi kalian bola dipukul slice begini, nah otomatis dah itu motong, ya kan? Sekuat apapun senar pasti putus. 2 hal itu yang perlu diperhatikan agar senar raket kalian tidak mudah putus. Yang berikutnya adalah tentang senar raket yang kendur. Banyak sekali kawan-kawan yang menanyakan, senar raket saya kok cepat kendur, kenapa ya? Nah, kalian perlu pahami bahwa bahannya cincin itu bukan besi, tapi karet, ya. Nah, ada semacam karet atau apalah, pokoknya bukan besi. Jadi kalau dia utuh, diameternya segini, ya, diameter karetnya itu masuk ke dalam, kemudian dimasukin senar, ditarik begini. Setelah ditarik, ya, dia udah mentok dengan tarikan katakan 30 atau berapa libels itu ukurannya, ya. Setelah ditarik, kemudian penampangnya raket senar ini tadi kalian pakai mukul, tang. Nah, otomatis ini akan narik ini. Nah, ya kan? Jadi senarnya narik. Nah, karet ini itu ketika sudah ditarik 28 libels atau berapa ukurannya itu tadi, nah setelah ditarik kemudian kena pukul sama koknya, dia akan narik lagi, dia akan semakin narik. Jadi lama-kelamaan dia akan kendur. Itu kenapa senar raket kita mudah kendur, ya. Kemudian yang kedua, kenapa senar raket kita mudah kendur, ya. Berdasarkan pengalaman saya mempunyai toko sport dulu, saya pernah menganalisa senar. Bahannya senar itu bermacam-macam. Coba kalian buktiin.
kalian ambil bekas senar atau senar sebelum dipakai untuk nyenar. Ujungnya itu kalian gunting miring, ya, seperti gunting kabel listrik, gunting kemudian ditarik begini. Nah, jadi seperti ini. Nanti di situ, kalau senar itu yang saya tahu senar BG lah, BG66 misalnya seperti itu, dia bahannya serat. Jadi kalau kalian putuskan begini miring, dia bahannya serat benang. Nah, dia sifatnya lentur dibandingkan senar yang kalau kalian putus begini, dia tidak berupa serat. Itu beda. Jadi kalau bahannya senar ini tadi itu berupa serat itu tadi yang menyatu. Nah, kalau dia sudah berupa tarikan di dalam frame-nya raket, maka dia akan daya pantulnya lebih bagus dibanding senar yang tidak ada seratnya. Ya, perhatikan itu. Jadi ada sifat senar macam-macam. Sifat senar yang ada seratnya dan ada yang bukan serat. Nah, sekarang lebih kuat lagi, begitu diginiin, itu bukan serat benang tapi serat apalagi bahannya lebih kuat lagi. Itu mahal harganya. Nah, tapi daya pantulnya itu lebih bagus dibandingkan senar yang murah. Tapi ketika kalian potong miring begini, dia tidak berupa serat. Jadi kalau kalian milih senar yang murah, mungkin bahannya bukan serat, ya, sehingga pada waktu kalian mukul rasanya itu berat sekali, tapi koknya tidak lari. Ya, beda dengan yang bahannya serat. Kalau kalian gunakan itu, kalian mukul sedikit aja dia udah mantul. Tapi resikonya tadi bukan resiko namanya. Jadi efeknya adalah dia akan cepat kendur. Makanya biasanya untuk senar yang berupa serat tadi, tarikannya harus super kenceng. Karena setelah super kenceng, katakan 30 atau 29 misalnya, ngikutin kekuatan raket frame ya. Jadi ketika ditarik 30, mungkin dalam 1 minggu dia udah berubah jadi 29. Katakan kalian biasanya dengan tarikan 29, naikin deh, tapi pakai serat, yang senar pakai serat, naikin 30, nanti seminggu dia udah pas 29, seperti itu ya. Tapi untuk bahan serat tentu mahal. Nah, resikonya kalau mahal tidak diperhatikan cincin dan shuttlecocknya sama aja. Jadi muter seperti lingkaran setan antara cincinnya frame, shuttlecock, dan bahannya senar. Udah paham belum? Jadi kalian nggak usah bingung tentang kenapa raket saya kok kendur, kenapa raket saya kok senarnya mudah putus. Apa ya, saya ganti yang mahal putus, saya ganti murah putus, saya ganti yang bermerek putus, saya ganti ini, ternyata shuttlecocknya tajam-tajam, sama aja. Shuttlecocknya udah dibenerin, dirapiin pakai kikir misalnya, tapi untuk frame-nya ada cincin yang tidak diganti, atau cincinnya hemat lah daripada ngasih fee lagi atau beli satu mata cincin berapa sih tiap daerah, saya nggak tahu ya. Jadi ganti mata cincin yang rusak aja, nggak usah seluruhnya, mungkin minta tolong ke tukang senarnya digantiin yang rusak gitu, daripada ganti seluruh, karena seluruh itu susah tuh ngeluarinnya. Saya pernah lakuin itu ya. Jadi satu tentang cincin, dua shuttlecock, yang ketiga yaitu tentang sifat senar. Sifat senar yang berupa seratnya benang atau seratnya benang, ataukah seratnya itu lebih kuat dibanding benang. Intinya adalah yang berbahan serat itu daya pantulnya lebih kuat, lebih bagus. Jadi kalian tidak perlu ngotot ya. Tentu mahal. Yang murah bahannya tidak berupa serat, jadi harus ngotot. Pilih yang mana, yang murah atau yang mahal. Sama-sama mudah putus, bisa putus dari berbagai faktor tadi. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, segeralah teliti dan semoga bermanfaat tips dari saya kali ini.